Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Kenza Lamanda dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi komunikasi dan PRO. Setelah saya belajar mengenai psikologi komunikasi selama 1 semester, saya dapat menyimpulkan bahwa psikologi komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu mempengaruhi orang lain dan mengapa sumber komunikasi yang lainnya tidak mempengaruhi. Lebih singkatnya lagi, psikologi komunikasi ini artinya ilmu yang mengkaji proses komunikasi antar manusia dengan memakai psikologi sebagai sudut pandang atau perspektif menggunakan tujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Psikologi komunikasi sangat bermanfaat untuk membantu kita memahami banyak situasi sosial pada mana kepribadian menjadi krusial di dalamnya atau bagaimana evaluasi seseorang menjadi bias sebab faktor kepercayaan, perasaan, dan bagaimana seseorang memiliki impak terhadap orang lain. Pengertian komunikasi sendiri menurut Hoffman, Jennings, dan Kelly berarti sebuah proses di mana seorang individu sebagai komunikator menyampaikan stimulan yang biasanya verbal untuk mengubah perilaku orang lainnya. Nah, selain membahas mengenai psikologi komunikasi, saya juga akan menjelaskan apa itu public relation. Banyak pengertian yang menjelaskan bahwa public relation atau yang biasa disebut dengan HUMAS ini adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini mempunyai tujuan yaitu untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Seseorang yang menjadi PR disebut dengan praktisi humas atau juga PRO, yang tugasnya berupa menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, membina hubungan yang baik antara internal dan eksternal perusahaan, menciptakan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik sebagai penyebar informasi, dan dapat melayani publik beserta perusahaan demi kepentingan bersama. Ada beberapa kegiatan dari PRO yang berkaitan dengan salah satu teori psikologi komunikasi, yaitu persepsi. Nah, persepsi ini merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi tiap orang ini pasti akan berbeda-beda, walaupun terhadap suatu informasi yang sama sekaligus. Contoh kegiatan PRO yang berkaitan dengan persepsi yaitu seorang PRO dari perusahaan handphone yang bernama Eka Seluler melakukan manajemen media sosial secara aktif untuk membentuk citra positif perusahaannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan beberapa informasi berupa promo produk, keamanan nomor email yang terdaftar, menjamin keaslian dari sebuah produk, menunjukkan beberapa testimoni dari pembeli sebelumnya, dan menunjukkan video seseorang yang sedang membeli handphone dan dilayani dengan ramah oleh karyawan dari Eka Seluler tersebut, memberikan garansi kerusakan, serta memberi informasi pembayaran yang bekerja sama dengan beberapa bank dan aplikasi uang lainnya. Dengan begitu, Eka Seluler ini memberi persepsi yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan masyarakat yang telah melihat sosial media Eka Seluler ini pun memiliki persepsi bahwa Eka Seluler ini tempat yang aman untuk membeli handphone, terjamin keaslian produknya, serta keramahan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.